Ya. Ya ini kan kita beritahu, ya kan. Nah nanti tentu saja kita evaluasi, kita kalau perlu kita panggil, masalahnya di mana, apa persoalannya, ya kita lihat. Yang jelas kami selalu punya hati itikat baik lah, bahwa tidak semua orang itu kemudian punya niatan jahat lah gitu. Tapi kalau ada yang tadi salah satu kesimpulannya, kalau ada misalnya kesengajaan dan lain-lain yang merugikan kepentingan dan adanya pelanggaran, tentu saja akan ditindak sesuai dengan aturan, apakah sanksi administratif dan lain-lain tadi itu. Oke? Ya kalau bisa sih nggak usah pakai dugaan pelanggaran, ini sudah tertib semua lah, kita harapannya seperti itu. Ada mekanisme, ini kan masa transisi sekarang ya. Jadi ini masa transisi, sebelum ada tahapan-tahapan tertentu yang kemudian mereka atau pengusaha diharuskan ini dan itu, tentu saja tetap bisa berniaga sebagaimana normanya seperti biasanya, sambil kemudian mengikuti tahapan-tahapan transisi. Tadi sudah saya jelaskan, tahapannya dimulai tanggal 1 Juni bulan depan, sampai dengan 31, 3 bulan pertama, kita lihat, kita evaluasi, kita harapkan mulai 1 September itu kemudian berangsur-angsur, satu demi satu itu kemudian bisa bertransisi, dan diharapkan semuanya, ketiga komoditas itu, dalam hal ini kalau domain kita di sawit atau di CPO, ya tentu saja kita harapkan di 1 Januari 2027 itu sudah semuanya. Syukur-syukur sebelum itu sudah beres gitu. Dan kami membuka komunikasi Pak Edi dan kawan-kawan semua, termasuk Asosiasi Petani, Kementerian membuka komunikasi apa-apa yang barangkali perlu untuk kami lakukan tindakan, kami siap untuk menerima masukan. Gitu ya kira-kira ya. Ya. Pasti seterusnya ya. Semua untuk semua ya. Untuk memberikan kepastian ya, transparansi dan lain-lain. Penurunannya. Memang begini, fenomenanya itu untuk petani plasma atau petani mitra itu relatif sejauh ini lebih stabil karena dia ada kepastian pembelian dari pabrik kelapa sawitnya, karena dia sudah punya kontrak mitra. Ini yang menjadi persoalan adalah mayoritas petani sawit kita ini adalah petani swadaya, dia punya kebun sendiri dan dia menjual secara, jadi tidak ada ikatan kontrak farmingnya tuh nggak ada gitu loh, sehingga itu yang kemudian harganya banyak yang turun. Nah kita harapkan baik itu swadaya, baik itu mitra, kedua-duanya adalah petani kita yang harus mendapatkan pembelian dengan baik. Kami juga mendorong sebagaimana tadi tambahan dari hasil rapat tapi tidak dituangkan di sini, itu kita mendorong petani swadaya itu kemudian pelan-pelan berangsur-angsur bisa menjadi petani mitra sehingga punya kepastian pembelian baik harga maupun tempat dia menjual. Jadi punya kepastian penjualan, di mana dia punya kepastian harga jual dan dia punya tempat menjual karena dia punya kontrak kemitraan dengan pabrik kelapa sawit. Tentu saja disesuaikan dengan tadi dari sisi industri juga, kalau semua mau dimitrakan tentu saja ada kapasitas pabrik yang barangkali tidak bisa sebesar dari, nah itu nanti kita hitung semua. Nah yang belum bisa bermitra di mana dan seterusnya kita petakan, kemudian silahkan. Jadi kita berusaha supaya tidak ada ke depan tidak pabrik kelapa sawit itu kemudian harus punya kebun dan atau bermitra dengan petani kelapa sawit ya. Jadi kalau sekarang ini memang mayoritas itu adalah petani swadaya, dan yang bermitra tadi memang tidak lebih banyak daripada swadaya, dan kita harapkan pelan-pelan kita inginkan masing-masing pabrik kelapa sawit bisa bermitra. Ada kepastian bagi petaninya dan ada kepastian bagi pabriknya. Itu kira-kira. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.